Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia butuh Anies, bukan pemimpin yang pencitraan. Dalam dialog TV One bertajuk Poles Citra di media sosial, beberapa waktu lalu pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Ujang Komarudin membandingkan konten medsos Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, dua gubernur yang menjadi aspiran capres paling diunggulkan. Dari sisi konten, menurut Burhan, Instagram Ganjar Pranowo lebih banyak menampilkan emotional appeal, sementara IG Anies menurutnya syarat dengan isi kinerja. Hal tersebut dibenarkan Ujang. Ganjar menggunakan pendekatan emosional, kata Ujang, karena itulah kelebihannya untuk menarik simpati publik. Sedangkan Anies selalu mempublikasikan prestasi. Sebab dalam pandangan Ujang, keunggulan Anies adalah kinerja dan prestasi yang sudah dikenal oleh publik, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Memang Anies bukan pemimpin pencitraan yang tega mengeksploitasi keluguan dan kesengsaraan rakyat. Sebaliknya, ia sosok pemimpin yang mengutamakan isi dan kualitas daripada citra. Karakter berkualitas Anies dapat dilihat dari kemampuannya memimpin ibu kota dengan segala potensi dan kompleksitas persoalan warisan gubernur sebelumnya. Terlebih ia mampu mengarungi lautan kebencian dan fitnah sebagian warga yang dipengaruhi oleh buzzer bayaran. Saat dipimpin Jokowi, Ahok, dan juga Jarot, Jakarta menjadi wilayah yang tidak bersahabat dengan rakyat. Alih-alih beban penduduk miskin menjadi ringan, jumlah dan tingkat penderitaan mereka justru meningkat ketika dipimpin trio figur yang rajin pencitraan dan diklaim sebagai representasi Partai Wong Cilik. Penggusuran tidak manusiawi terhadap rakyat kecil menjadi tontonan sehari-hari warga Jakarta, terutama di era Ahok. Hampir seluruh sektor utama pembangunan Jakarta merosot. Pengelolaan keuangan daerah amburadul dan korupsi meluas. Perselingkuhan antara oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi makin brutal, terutama melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun keadaan ibu kota menjadi jauh lebih baik sejak dipimpin Anies, seorang intelektual dengan visi besar dalam membangun manusia Indonesia. Tanpa menutup mata atas kelemahannya, selama 4 tahun kepemimpinan Anies, kondisi fisik Jakarta berubah drastis, makin tertata dan indah. Jalan raya dengan jembatan penyeberangan orang, halte dan trotoar, tidak saja menarik tetapi dibuat senyaman mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Taman kota bertaburan di berbagai penjuru ibu kota, yang bersahabat dengan semua kelompok usia dan status ekonomi. Kombinasi sarana publik yang aman dan nyaman dengan transportasi umum yang modern dan terintegrasi berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat kemacetan di Jakarta. Berdasarkan indeks lalu lintas yang dirilis oleh TomTom pada tahun 2017, Jakarta menempati peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia, kemudian turun ke posisi 7 tahun 2018, turun ke posisi 10 tahun 2019, posisi 31 tahun 2020, dan posisi 46 tahun 2021. Selain itu, kendati masih menjadi problem klasik ibu kota, titik dan durasi banjir di Jakarta berkurang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hasil survei yang digelar oleh Populi Center akhir Januari hingga awal Februari 2022 menunjukkan bahwa 75% masyarakat Jakarta puas atas kinerja Anies dalam penanganan banjir. Yang sangat penting, kualitas demokrasi tetap terjaga dengan indeks demokrasi paling tinggi di Indonesia, mencapai skor 89,21, jauh melampaui indeks demokrasi nasional. Pembangunan manusia juga kembali tumbuh positif dengan indeks pembangunan manusia atau IPM paling tinggi di antara 34 provinsi. Skor yang mencapai 80,77 pada 2020 menjadi Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status IPM yang sangat tinggi, setara dengan kondisi pembangunan manusia di negara maju. Seturut dengan itu, proporsi penduduk miskin yang sangat rendah terus turun mencapai 3,4% pada September 2019, berkat perlindungan sosial yang komprehensif dan inklusif, menjangkau penduduk paling rentan, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga lansia. Kohesi sosial yang sempat terkoyak sebelum era Anies semakin baik. Atas keberhasilannya membangun dan merawat kerukunan umat beragama, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies dianugerahi Harmony Award 2020 oleh Kementerian Agama. Tak terhitung berbagai penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri yang dirutinkan diterima oleh Anies selama memimpin ibu kota. Keberanian politik Anies melawan epicenter oligarki dengan menghentikan proyek reklamasi para Taipan di Teluk Jakarta patut diacungi jempol. Sebuah pengecualian dalam realitas politik Indonesia yang dikendalikan oleh para Taipan oligarkis.
Pasalnya tidak seorang pun pemimpin politik Indonesia, termasuk presiden yang berani mengganggu agenda dan juga kepentingan para taipan. Mereka adalah pemodal para elit politik, sekaligus menjadi sumber pemiskinan rakyat dan juga akar segala kerusakan yang menimpa bangsa Indonesia. Lebih jauh menghadapi maha krisis akibat pandemi COVID, Anies menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Anies mengambil berbagai strategi dan juga langkah inovatif, mulai dari pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat, perluasan dan reformasi bansos, pemberian insentif ekonomi bagi sektor real dan pemberdayaan UMKM, hingga pendataan dan pelayanan warga secara daring. Strategi dan langkah-langkah itu dilaksanakan melalui gerakan Jakarta, Kota Kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga. Sehingga, Jakarta yang awalnya menjadi epicentrum COVID-19 tidak saja berhasil mengendalikan penyebaran virus ganas ini, tapi juga memulihkan berbagai sektor yang terdampak cukup serius, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesehatan, dan juga pendidikan. Dengan berbagai kemajuan serta prestasi ekselen dari Anies dalam memimpin ibu kota dalam waktu yang relatif singkat, wajar bila mayoritas mutlak atau 86% warga Jakarta merasa puas dengan kepemimpinan Anies, di mana seperti terungkap dalam survei dari Populi Center baru-baru ini. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan miniatur Indonesia dengan segala potensi dan kompleksitas persoalannya. Ia menjadi arena ujian untuk kepemimpinan nasional. Berhasil memimpinnya menjadi bekal utama untuk menahkodai kapal besar Indonesia yang nyaris karam menuju Pulau Harapan. Dalam dialog TV One bertajuk Poles Citra di media sosial, beberapa waktu lalu pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Ujang Komarudin membandingkan konten medsos Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, dua gubernur yang menjadi aspiran capres paling diunggulkan. Dari sisi konten, menurut Burhan, Instagram Ganjar Pranowo lebih banyak menampilkan emotional appeal, sementara IG Anies menurutnya syarat dengan isi kinerja. Hal tersebut dibenarkan Ujang. Ganjar menggunakan pendekatan emosional, kata Ujang, karena itulah kelebihannya untuk menarik simpati publik. Sedangkan Anies selalu mempublikasikan prestasi. Sebab dalam pandangan Ujang, keunggulan Anies adalah kinerja dan prestasi yang sudah dikenal oleh publik, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Memang Anies bukan pemimpin pencitraan yang tega mengeksploitasi keluguan dan kesengsaraan rakyat. Sebaliknya, ia sosok pemimpin yang mengutamakan isi dan kualitas daripada citra. Karakter berkualitas Anies dapat dilihat dari kemampuannya memimpin ibu kota dengan segala potensi dan kompleksitas persoalan warisan gubernur sebelumnya.